Jumpa lagi di Kokes SMA di Luhur. Bersama saya, host kesayangan kalian Santa, dan teman saya Rifan. Nah, kita kedatangan siapa nih? Siapa yuk? Ya, hai teman-teman, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Stella Fania Puspitasari, biasa dipanggil Fania. Nah, gelar saya ini agak panjang ya. Saya adalah seorang psikolog klinis anak dan remaja. Wah, apa tuh? Makanan apa itu ya? Aduh. Ya, saya baru beberapa hari ini berada di sini, lalu senang sekali rasanya bisa ketemu sama Rifan dan Santa dengan teman-teman semua. Kita mau ngobrol-ngobrol apa ya hari ini ya? Kita akan membahas mengenai psikolog. Apa itu tugasnya dan apa itu sih? psikolog. Iya. Oke, psikolog itu apa gitu ya? Psikolog itu sebenarnya kami adalah orang gitu ya, profesi yang membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Membutuhkan bantuan itu nggak selalu bermasalah ya. Belum tentu orang itu bermasalah dia butuh bantuan. Kadang-kadang ada yang dia ingin mengembangkan diri, nah dia butuh bantuan. Seperti yang kita lakukan kemarin ya dengan teman-teman di sini. Gitu. Kira-kira tugasnya psikolog kita apakah? Iya, tugas kami ya kami melakukan pemeriksaan gitu ya. Terus kalau perlu kami menegakkan diagnosa kayak dokter. Kita cari tahu nih penyakitnya apa nih gitu ya. Terus kita melakukan hal-hal yang bisa membantu. Atau kalau misalnya dokter kasih obat begitu, nah kami nggak boleh kasih obat. Kami hanya bisa kasih masukan, kita kasih konseling, kasih saran begitu. Atau kita melakukan beberapa terapi. Nah begitu. Kalau saya kebanyakan sih memang membantunya anak-anak dan remaja ya, karena kami seumuran. Oh enggak. Karena memang saya tertarik dengan anak-anak dan remaja begitu. Jadi saya lebih banyak membantu mereka. Begitu. Sebelum lebih jauh Kak, apa sih pengertian psikolog itu? Iya, psikolog itu tadi profesi begitu ya. Nah, ilmu psikologi itu yang kami pelajari. Psikologi itu apa? Itu sebenarnya adalah ilmu tentang jiwa. Bukan jiwa-jiwa yang lain di sana, bukan itu itu serem gitu ya. Tapi jiwa yang ada dalam diri kita. Kan manusia itu bukan hanya badannya, bukan hanya fisik, tapi juga ada psikisnya atau jiwanya. Nah, itu yang kami utak-atik begitu ya. Tapi bukan berarti kami ahli memanipulasi kejiwaan, nggak juga gitu. Tapi hanya apa yang ada di dalam jiwa, seperti misalnya perasaan, kemudian pikiran, itu yang kami kenali, terus kami olah begitu. Kak, dalam psikologi itu kira-kira apa saja sih materinya? Oke, yang dipelajari apa saja begitu ya? Macam-macam sebetulnya, dari mulai kita belajar juga soal biologi gitu ya, karena tadi kan manusia itu nggak hanya soal jiwanya tapi fisiknya juga, dan fisik jiwa itu jadi satu kesatuan. Maka kami belajar juga ilmu biologi begitu. Kemudian kami belajar juga apa itu kepribadian. Nah, mungkin udah sering dengar ya kata kepribadian atau sifat begitu. Kami belajar itu juga. Kemudian kami belajar juga tentang apa sih yang terjadi dalam lingkungan gitu ya, misalnya di lingkungan keluarga, di lingkungan tempat tinggal. Jadi secara sosial, budaya itu apa yang mempengaruhi seseorang gitu. Kemudian kami juga belajar tentang perkembangan. Nah, ini yang menjadi fokus saya sebetulnya. Jadi kami belajar gimana sih seorang manusia itu berkembang sejak dari dia dalam kandungan, lalu mulai lahir, kanak-kanak, remaja, dewasa, lanjut usia, sampai dengan nanti dia menuju kematian begitu. Itu apa saja sih yang terjadi gitu dari segi fisiknya, perasaannya, pikirannya, kira-kira hal-hal apa yang menjadi isu penting di dalam usia itu. Gitu. Iya, betul begitu. Banyak sih yang dipelajari. Sampai kami belajar bedanya orang yang normal, terus yang bermasalah, sampai yang sudah gangguan. Itu apa gitu. Nah, begitulah. Pokoknya banyak banget bukunya, setebel-tebel Alkitab lah ya, kurang lebih gitu. Tebel banget gitu. Intinya kami belajar segala sesuatu tentang manusia. Nah, jadi selama ada manusia kami masih bisa kerja. Itu yang penting gitu. Apa sih yang mendorong kakak bisa sampai seperti ini sekarang? Wah, itu menarik banget pertanyaannya, menarik. Kenapa kok saya bisa jadi psikolog gitu ya? Kenapa kok bisa? Iya, sebenarnya karena tertariknya karena dari SMP itu saya kenal gitu dunia psikologi. Bukan karena saya tahu, tapi karena saya punya saudara yang kuliah di jurusan psikologi waktu itu. Kemudian dia cerita begitu ya, psikologi itu apa yang bisa dilakukan, yang dipelajari apa, lalu wah kayaknya menarik nih gitu.
kebetulan sejak kecil saya tuh suka bermain dengan anak-anak gitu, anak yang lebih kecil dari saya. Karena kebetulan saya anak bungsu, nggak punya adik gitu ya. Jadi seneng gitu kalau jiwa babysitternya muncul gitu ya. Iya. Nah itu yang bikin saya lalu kayaknya saya mau deh kerja dengan anak-anak gitu. Tadinya mau pengen juga jadi dokter anak kan, tapi waktu SMA nilai IPA saya jelek gitu kebetulan gitu ya. Jadi saya kayaknya nggak bisa nih masuk IPA gitu ya. Akhirnya saya masuk IPS. Masuk IPS kebetulan kalau di tempat saya kuliah dulu boleh dari jurusan IPS masuk ke jurusan psikologi begitu. Nah, akhirnya sudah masuk. Memang niat saya itu adalah bekerja dengan anak-anak terutama, lalu juga dengan keluarga. Jadi saya memang tertarik dengan isu mengenai keluarga begitu, anak-anak, remaja, dan juga akhir-akhir ini sih juga membantu teman-teman yang persiapan menikah. Mulai nih. Jangan dulu kalian jangan dulu sekarang gitu ya. Tapi iya membantu juga teman-teman yang sedang persiapan menikah itu untuk menyiapkan pernikahannya, menyiapkan keluarga begitu. Seru ya? Seru. Pokoknya semua dikerjain. Apa yang ada manusianya pokoknya bisa dikerjain gitu. Kayak Kak, dalam psikologi itu ada materi tentang nilai dan emosi Kak. Kira-kira apa arti nilai? Oke, itu sebenarnya kemarin yang kita bicarakan ya. Kita yang bicarakan itu. Sebetulnya kalau tujuannya kita di anak-anak remaja begitu ya, teman-teman ini kan masih usia remaja ya. Saya juga masih usia remaja, sok muda. Enggak. Itu memang isu utamanya adalah tentang identitas sebetulnya. Nah, identitas atau siapa saya itu kan terbentuknya dari macam-macam begitu ya. Dari mulai apa sih yang saya hidupi, apa yang menjadi dasar hidup saya gitu ya. Itu adalah soal nilai gitu. Maka kemarin kita bahas soal itu dulu karena memang ya pasti manusia itu dipengaruhi oleh berbagai macam lingkungannya gitu ya, dari orang tua, mungkin juga dari keluarga besar, dari teman, sekolah, dari teman begitu ya, mungkin juga dari pergaulan yang lain atau bahkan dari media sosial juga sebetulnya bisa, Kak. kita bisa dapat pengaruh gitu kan. Tapi kan pengaruh-pengaruh itu ada yang baik, ada yang baik, ada yang buruk. Terus ada juga yang cocok nggak ya sama kita gitu kan. Maka itu yang kemarin kita coba latih gitu. Kita coba olah begitu. Apa sih yang saya dapat selama ini, kebiasaan apa yang saya lakukan selama ini, kemudian ajaran apa saja yang saya dapat gitu ya. Kadang-kadang ajaran itu kan juga tumpang tindih ya. Misalnya nih dari orang tua diajarin untuk ya sudahlah nggak apa-apa kalau kamu terlambat ya boleh gitu ya. Tapi di sekolah nggak boleh gitu ya. Dihukum. Kan jadi bingung ya. Nah itu dia, makanya kita kemarin melihat dulu kira-kira apa saja yang saya lakukan, yang saya alami, ajaran-ajaran apa yang saya dapat. Nah terus kira-kira yang mana yang lebih baik, yang mana yang lebih benar, yang mana yang lebih cocok buat saya. Karena kadang-kadang yang baik, yang benar itu nggak selalu cocok dengan saya. Karena kadang-kadang susah gitu ya, atau menantang begitu. Itu yang soal nilai. Nah, soal emosi juga sama sebetulnya karena hampir sama-sama. Iya, kita semua punya emosi tuh bahkan dari bayi. Dari bayi itu kita punya perasaan-perasaan begitu yang berkembang. Nah, kalau kita nggak kenal sama perasaan kita bisa dikuasai sama perasaan itu. Benar. Jadi nggak logis juga gitu ya, mikirnya mengambil keputusan juga nggak tepat, terus malah sama teman sama masalah terus begitu, konflik terus gitu. Yang maunya akur malah jadi masalah. Iya betul, begitu. Jadi memang mengenal nilai, mengenal emosi kemarin itu dalam rangka kita mengenal diri kita sendiri sebetulnya begitu. Kak, apakah kalau di tempat penyusuan begitu kita harus membuang ini diri saya, siapa saya ini begitu? Oh ya enggak, itu begini, memang dalam manusia itu orang yang makhluk yang sangat mudah beradaptasi ya, menyesuaikan diri. Cuman memang kadang-kadang kita harus tahu dulu kan siapa saya gitu. Saya itu punya tujuan apa? Saya itu apa yang mau saya perjuangkan dalam hidup saya gitu. Kadang-kadang kita untuk demi diterima orang lain, rela menghilangkan siapa saya ini. Padahal kan ini ya kita jadi gampang ikut arus begitu. Ikut arus saja. Padahal yang paling penting itu kan siapa saya, karena sebetulnya kita tuh bisa sekali untuk menyesuaikan diri, tapi tentu tidak menghilangkan siapa sayanya gitu. Nah memang tugas berat ketika kita masuk ke lingkungan yang baru begitu ya, kita perlu kenal dulu kira-kira
mereka ini bisa menerima saya yang kayak apa. Iya. Memang yang namanya identitas itu tidak selalu perlu kita tunjukkan semuanya ke orang lain gitu ya. Kadang-kadang ada beberapa hal yang memang perlu kita lihat atau sesuaikan gitu. Misalnya kayak ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang kalau kita ketemu di suatu kelompok kayaknya nggak bisa deh saya begini gitu. Iya. Misalnya kalau saya ya, Iya, wah saya ini kalau misalnya dalam kelompok yang teman-teman saya akrab gitu, Iya. saya bisa cerita banyak gitu misalnya. Tapi kalau saya di dalam satu lingkungan yang baru, saya biasanya akan pendiam dan pemalu. Iya. Sampai teman-teman saya nggak percaya gitu kan, kalau saya itu pendiam dan pemalu, dikiranya pembohong gitu. Sifat saya itu padahal aslinya pendiam dan pemalu. Iya, Tapi yang ketiga adalah pembohong. Enggak bercanda. Gitu misalnya. Atau misalnya yang paling mudah begitu ya. Iya. Kalau saya dalam kelompok yang ya keluarga gitu atau sahabat-sahabat, misalnya kami nginep 2 hari 1 malam misalnya gitu ya, saya bisa nggak mandi gitu karena ya asik aja berkegiatan gitu. Tapi kalau dalam lingkungan yang baru kemudian yang kali nggak mandi begitu Pasti kan pasti harus mandi, malu. iya gitu. Jadi memang ada kebiasaan-kebiasaan yang kayaknya lebih cocok buat saya, tapi demi itu kebaikan bersama misalnya, itu ya yang nggak usah saya lakukan lah, nggak usah saya tunjukkan gitu misalnya, gitu contohnya begitu. Oke Kak, jika seseorang emosi terlalu berlebihan atau mungkin terlalu tinggi keemosiannya tuh, bagaimana sih cara mengaturnya supaya tidak terlalu berlebihan? Oke, betul. Semua yang berlebihan itu nggak baik ya. Iya. Termasuk misalnya emosi yang berlebihan Emosi. itu juga nggak baik. Emang yang langkah pertama adalah kita mencoba untuk mengenali dulu. Saya ini lagi ngerasa apa sih, gitu ya. Iya. Itu penting karena kadang-kadang kalau kita nggak kenal, kita nggak sadar kita ini lagi ngerasain apa. Nah, terus Iya. kita nggak tahu gitu ya, kita harus apa. Memang langkah pertama adalah yang kemarin juga kita coba latih ya. Iya. Itu adalah kita kenal dulu. Kenal Saya kita lagi ngerasain apa sih? Misalnya kalau saya sekarang lagi takut misalnya. Iya. Saya takut apa sih? Takut apa itu kan macam-macam ya. Iya. Ada bisa misalnya saya takut ketularan COVID misalnya Iya. begitu. Atau saya takut saya nggak dapet tiket pulang misalnya gitu ya. Ini curhat sekali saya. Atau misalnya saya takut nanti dapet tiket pulang sih, tapi harus Iya. lama sekali di perjalanan misalnya begitu. Harus 5 hari di perjalanan gitu misalnya ya. Itu banyak hal yang saya takutkan misalnya begitu. Nah, Iya. kalau kita kenal dengan apa yang kita takutkan atau misalnya apa yang bikin kita sedih, itu kita akan lebih mudah untuk ngelolanya. Jadi harus Iya. gimana gitu Supaya kan. tidak berlebihan. Betul. Memang segala yang berlebihan nggak baik toh. Iya. Maka yang pertama memang kita perlu kenal dulu. Kenal diri kita. Setelah kenal apa yang kita rasakan, memang yang kedua adalah kita menerima atau mengakui lah. Minimal kita Iya. akui dulu. Tadi itu sebenarnya proses juga kita mengakui ya. Saya misalnya saya lagi sedih nih misalnya. Iya. Ya oke, ya sudah kamu sedih gitu. Karena kadang-kadang kita tuh apalagi untuk emosi-emosi atau perasaan-perasaan yang cenderung negatif gitu Iya. ya, misalnya sedih, marah, takut itu kita cenderung menolak supaya kita kelihatan tetap baik. Iya, Misalnya gitu. selalu kayak Pernah nggak? Pernah ya. Pernah. Misalnya saya kesel setengah mati gitu ya sama orang tapi Nggak boleh. nggak boleh Iya, boleh kesel nggak gitu boleh. misalnya. Itu malah jadi penyakit, nanti jadi bisul. Iya. Jadi bisul. Nggak. Tapi bahwa kita mengakui oh ya udah aku memang kesel sama dia gitu ya. Iya. Itu kadang-kadang sudah cukup untuk melegakan. Iya, melegakan benar. Untuk kadang-kadang memang nggak perlu kita sampai mengekspresikan itu Iya. gitu ya, karena mungkin terlalu Nanti kasihan juga merugikan. temannya, Betul, kasihan temennya. Tapi yang penting kita tahu dulu bahwa oh saya lagi ngerasa ini nih. Iya. Oh ya sudah nggak apa-apa kalau kamu marah, nggak apa-apa kok ya, namanya juga manusia Iya. pasti punya perasaan marah. Misalnya begitu. Jadi cara paling awal untuk mengelola emosi yang berlebihan adalah ya kita kenal dulu. Siapa diri kita masing-masing. Kenal Ya. emosinya, perasaannya apa, terus habis itu kita nerima dulu. Nah, nanti selanjutnya, nah itu teknik-teknik yang kemarin kita latihkan ya, Iya, misalnya ada bernafas kita gitu. Terus apalagi kemarin ya yang kita latih? Senam otak. Oke, terus apa lagi ingat ya? Ayo, ini sekalian ngetes. Sekalian ngetes. Ya kemarin ada misalnya pelukan kupu-kupu gitu ya, Kupu-kupu, bentuk iya. pehak, terus juga positive self talk gitu ya. Iya. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan, tapi itu sebenarnya lebih lanjut tingkatnya. Yang awal memang kita mengenal dulu kita lagi rasa apa, kemudian menghitung tadi misalnya kalau kemarin kan kita latihkan itu kasih skor, kasih nilai. Iya. Saya misalnya lagi sedih, level sedihnya berapa. Nah itu sebetulnya adalah
cara kita untuk mengakui perasaan itu tuh saya rasakan gitu. Ada tujuan sendirinya juga. Iya, gitu. Kak, saya pernah dengar kata yang orang bicara kalau suka marah itu cepat tua, itu betul tidak? Kalau suka marah cepat tua, bener-bener. Kalau orang sabar jidatnya lebar gitu ya, itu saya dong. Enggak. Aduh. Enggak. Jadi ada betulnya ada enggaknya Iya. gitu ya. Sebetulnya kalau kita misalnya kita marah gitu ya, itu kan pasti ekspresi muka kita tuh akan beda gitu Iya, dengan ketika kita pasti. senang gitu ya. Misalnya kita lalu cemberut misalnya gitu, terus kita mukanya keras gitu ya. Nah, itu mungkin akan lebih cepat muncul keriput misalnya begitu. Nah, bisa jadi itu yang bikin Bisa cepat tua jadi. gitu ya. Nah, tapi secara fisik memang ada pengaruhnya. Misalnya kita marah begitu kan, biasanya tekanan darah kita cenderung tinggi misalnya Iya. gitu. Nah, kalau itu tidak terkontrol bisa misalnya lalu pecah pembuluh darah, stroke misalnya begitu ya. Nah, Meninggal. jadi memang betul itu ada betulnya gitu ya, Iya. tapi tidak selalu, bukan berarti orang yang sering marah tuh cepat tua ya. Ya mungkin iya, tapi enggak selalu begitu. Iya, enggak gitu selalu ya. begitu. Tapi bahwa iya ada pengaruhnya antara apa yang kita rasakan dengan fisik kita. Ya Iya. ada gitu. Maka memang kenal emosi terus kita mengelolanya itu bukan hanya semata-mata demi kesehatan jiwa kita, kesehatan Iya. mental kita, Fisik tapi juga kita kesehatan juga. fisik juga, betul. Iya. Gitu. Kak, sekarang nih bagaimana sih kan sikap kita kan banyak orang di luar-luar bilang, pasti kamu tidak akan bisa begini, kamu tidak bisa begitu. Cara kita harus menghadapi masalah-masalah begitu tuh bagaimana, Kak? Iya, betul. Memang komentar orang itu selalu Iya. ini ya. Iya, selalu dan itu saya tuh selalu percaya gini, namanya hidup itu ya, Iya. kita yang menjalani, Iya. Tuhan yang menentukan, orang lain yang mengomentari. Iya. Aduh, memang itu Iya. manusia-manusia itu sukanya mengomentari kita gitu ya. Dan itu seringkali bikin kita merasa kecil hati. Iya, benar. Cuman kita perlu pisahkan ya, mana yang bisa kita kelola, yang kita kontrol, mana yang nggak bisa gitu. Perasaan kita, pikiran kita, usaha kita, itu bisa kita kontrol kan, bisa kita kelola. Tapi komentar orang lain gitu ya, Itu pendapat sangat orang susah. lain itu nggak bisa kita kendalikan. Iya. Tuhan aja mungkin nggak bisa kendalikan gitu ya. Hanya Dia sendiri yang bisa kendalikan. Iya. Maka ya sudah, kita fokus saja pada apa yang bisa kita Lakukan. kendalikan, yang Oh. bisa kita lakukan gitu. Ya tentu perkataan-perkataan kayak gitu mungkin bikin kita kecil hati gitu, atau Iya. sakit hati bahkan begitu. Tapi ya sudah, kita kenali dulu, kita sadari dulu ya sudah bahwa Iya. saya merasa itu gitu. Mungkin saya merasa marah, saya merasa kesal mungkin gitu, atau bahkan sedih gitu. Iya. Tapi bahwa ya sudah, itu yang kita bisa balikan pikiran kita sendiri toh, bahwa itu bukan saya kok, itu mah Iya, komentar orang. benar. Tapi apa yang bisa kita lakukan, ya udah kita bisa fokus untuk membuktikan bahwa kata-kata dia itu salah. Salah. Misalnya gitu. Kita Misalnya, pasti bisa. Kita pasti bisa. Misalnya tadi kita belajar terus gitu ya, Iya. misalnya, atau kita mencoba terus gitu supaya ya karena kalau kita ngomongin ngurusin omongan orang, Iya. nggak akan ada habisnya Iya, benar. gitu kan. Jadi kita fokus aja sama apa yang bisa kita lakukan. Lakukan, ya benar. Gitu. Baik, Kak, kira-kira ciri-ciri orang seperti apa saja yang harus dibawa ke psikolog? Oke, luar biasa. Ini Iya. pertanyaannya penting. Jadi tadi kan saya udah bilang ya bahwa psikolog itu bisa membantu orang yang memang punya masalah atau punya gangguan, Iya. tapi yang levelnya adalah mau membuka diri atau mengembangkan diri itu juga bisa dibantu sebetulnya. Benar. Nah, memang kalau mereka yang punya masalah atau punya gangguan itu biasanya mereka yang butuh ke psikolog ketika kesehariannya sudah terganggu. Misalnya sebagai seorang pelajar dia nggak bisa lagi belajar, atau dia nggak bisa fokus gitu ya ngerjain tugas sampai selesai, atau misalnya dia dalam kehidupan sehari-hari nggak bisa berfungsi optimal, misalnya mau tidur nggak bisa gitu ya, mau makan kok nggak ada selera, misalnya gitu. Iya, Kak. Misalnya biasanya seneng kalau temenan gitu ya, ngobrol dengan teman, tapi Iya. kok ini sekarang lagi jadi nggak seneng lagi nggak gitu. Jadi senang. hal-hal yang biasanya dia suka lakukan tapi tidak lagi, nah itu jadi tanda-tanda penting tuh. Mungkin dia butuh bantuan orang lain. Belum tentu harus ke psikolog sebetulnya, Iya. tapi paling tidak dia butuh orang lain untuk diajak bicara gitu ya, Iya. untuk diajak cerita gitu. Karena kadang-kadang kita akan lebih mudah membantu diri kita sendiri kalau kita ngomong sama orang lain. Iya, Gitu. kayak sudah diungkapkan. Betul. Jadi memang yang pertama dari tadi ya, kalau keseharian dia terganggu. Iya.
Terus yang kedua kalau apa yang biasanya dia suka jadi nggak suka lagi dilakukan gitu. Sampai yang ketiga yang lebih ekstrim, yang lebih parah adalah ketika misalnya dia sudah tidak lagi nyambung dengan apa yang terjadi saat ini gitu. Jadi misalnya dia mulai berpikir yang bukan-bukan gitu ya. Misalnya dia berpikir bahwa aku ini adalah titisan dewa ya itu udah mulai tuh ini tanda-tanda nih gitu, tanda-tanda gitu. Jadi ada beberapa itu. Tapi balik lagi kalau misalnya dia belum merasa terganggu tapi dia butuh ngobrol gitu ya untuk mengembangkan dirinya, itu mereka juga boleh datang ke psikolog gitu. Kalau misalnya ada orang begini Kak, kalau kita ajak bicara lain dia jawabnya lain, itu ada gangguan kah tidak? Sebenarnya tergantung juga ya, apakah bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu. Bisa jadi memang mungkin dia nggak paham apa yang kita katakan, mungkin karena perbedaan budaya atau perbedaan bahasa misalnya gitu ya. Jadi dia nggak nyambung karena nggak ngerti gitu ya. Tapi bisa jadi dia memang ada gangguan, ada masalah di otaknya misalnya begitu ya. Jadi ketika kita ngomong apa, dia jawabnya apa? Jauh banget gitu. Kita ajak ngomong angka, dia jawabnya huruf gitu kan, nggak nyambung ya gitu. Jadi balik lagi kita perlu kenal juga apakah orang ini jangan-jangan misalnya karena pengaruh budaya yang berbeda misalnya atau kebiasaan yang berbeda, dia jadi menanggapinya dengan cara yang berbeda. Tapi kalau misalnya kayaknya aku kenal dulu orangnya nggak kayak gini deh, kok tiba-tiba nggak nyambung gitu ya. Nah, itu tanda-tanda gitu. Kak, apa nih? Bagaimana cara mengatasi, kan kadang kita nih maunya sendiri berbeda cita-citanya begitu. Terus orang tua nih dia maunya aku jadi ini, kayak tidak sesuai dan membuat kita kadang itu merasa kecewa, sedih. Cara mengatasinya tuh apakah kita harus ikuti kata orang tua atau ikuti kata sendiri gitu Kak? Oke, ini pertanyaannya sering banget. Ini tipikal remaja banget. Iya, memang pertama-tama kita perlu kenali dulu ya, saya itu maunya apa, tujuan saya apa. Misalnya gini, kalau saya pengen jadi psikolog, apa sih yang mau saya capai dengan saya jadi psikolog? Gitu misalnya, saya tuh pengen jadi psikolog karena ya saya pengen bantu orang, saya pengen bantu anak-anak terutama gitu ya. Tapi misalnya orang tua saya bilang kamu jadi model aja deh, jadi model apa? Misalnya gitu ya. Nah, saya juga perlu kenal kira-kira orang tua saya ini kenapa ya kok ngomong begitu. Nah, pasti kan tujuannya bagus toh. Ya kita yakin lah bahwa orang tua tuh pengennya yang terbaik buat anaknya. Bisa jadi misalnya kamu jadi model supaya duitnya banyak misalnya. Nah, kita bisa lalu bisa tanya pada diri sendiri ya, misalnya apakah kalau saya ngikutin tujuan saya atau cita-cita saya, tujuan orang tua bisa tercapai nggak ya? Nah, misalnya nih ada orang yang dia diminta oleh orang tuanya jadi dokter, ya, tapi dia maunya adalah jadi supir, misalnya gitu ya, jauh banget. Apa nih tujuannya apa? Misalnya tujuan orang tua adalah supaya kamu bisa bantu orang lain, misalnya gitu. Tapi dengan jadi supir kamu juga bisa, kan saya juga bisa bantu orang lain, kan? Hanya tinggal hanya tinggal saya jadi supir yang kayak apa nih gitu. Ya, misalnya saya gitu, saya mau jadi psikolog, tujuan saya adalah saya pengen bantu orang lain, apalagi bantu anak-anak begitu. Tapi mungkin orang tua saya mungkin karena kurang tahu apa itu psikolog misalnya begitu ya, dia mungkin punya pandangan lain supaya kamu jadi dokter misalnya seperti itu ya. Nah, tapi memang pertama-tama kita perlu kenali dulu, saya itu misalnya saya pengen jadi A gitu ya, saya pengen jadi tentara misalnya gitu ya. Itu tujuan saya apa sih? Hal baik apa yang mau saya perjuangkan dengan cara saya jadi profesi yang saya pilih begitu toh. Nah, itu yang lalu kita coba tunjukkan ke orang tua bahwa saya dengan pilihan saya pasti bisa dan tujuannya tuh ke arah mana gitu. Ada hal baik yang mau saya perjuangkan. Tapi kadang-kadang memang itu saja belum cukup ya. Mungkin buat beberapa orang itu cukup, tapi buat beberapa orang yang lain kita kadang perlu tahu juga tujuan orang tua tuh apa. Misalnya kadang-kadang orang tua menyuruh misalnya kamu jadi insinyur misalnya begitu ya, supaya kamu nanti bisa cari uang lebih banyak misalnya seperti itu, supaya kamu nanti tidak susah gitu misalnya, atau jadi PNS begitu ya, karena terjamin hidupnya begitu misalnya. Nah, tapi dengan alasan orang tua berarti itu gitu ya. Kita perlu pikirkan juga misalnya dengan apa yang saya pilih, saya mau jadi YouTuber. Dengan saya jadi YouTuber bisa nggak ya saya memenuhi harapan orang tua saya itu misalnya supaya kehidupan saya terjamin begitu.
Atau kalau misalnya memang tidak bisa, maka bisa dicari jalan tengahnya. Oke, saya akan jadi YouTuber sesuai dengan keinginan saya, tapi misalnya saya juga akan jadi pengusaha, misalnya begitu, supaya kemauan orang tua saya untuk saya punya jaminan hidup begitu itu tetap ada gitu. Jadi memang kita tidak harus selalu serta-merta menuruti kemauan orang tua langsung begitu ya, tapi kita perlu tahu tujuannya apa. Siapa tahu kita bisa memilih cara lain atau sarana lain yang juga bisa mencapai tujuan yang sama gitu. Tapi ini saya bukan ngajarin teman-teman untuk membangkang dengan orang tua ya, nggak gitu juga. Tapi yang sebetulnya yang perlu dituruti pertama-tama adalah tadi tujuannya. Maksudnya apa sih di balik itu gitu ya. Nah maksud itu yang kita itu kita terima, kemudian kita cari cara supaya bisa sampai ke tujuan itu. Saya bisa lewat mana? Gitu. Seperti ini kan, kadang kan begini Kak, kita tuh sering merasa kecewa begitu kalau berbeda pendapat sama orang tua. Pasti kan nanti bilang, saya sudah tidak mau jadi ini orang tua sudah tidak mendukung. Itu yang kadang membuat kita jadi kayak malas-malas begitu Kak. Itu yang apa ada caranya begitu Kakak untuk mengatasi itu? Oke, memang kita tuh cenderung lebih senang untuk menyenangkan orang lain ya. Dan mungkin itu juga ajaran kita, itu hal yang sangat baik begitu. Tapi memang pertama-tama kita perlu menyenangkan diri kita sendiri dulu. Artinya ya siapa sih yang bisa menyenangkan diri kita kalau bukan diri kita sendiri gitu kan. Kalau misalnya kita tahu apa yang kita jalani sekarang ini memang baik, memang sesuatu yang pantas untuk diperjuangkan, ya itu yang menjadi dukungan buat kita sendiri gitu ya. Oke, berarti saya tetap harus berjalan di sini karena saya tahu ini arahnya baik, memang ini yang terbaik buat saya, memang ini cocok buat saya gitu ya. Dan kita nggak bisa selalu menyenangkan semua orang gitu. Kadang-kadang jangankan orang tua gitu ya, teman kita pun mungkin nggak setuju gitu ya dengan apa yang kita, mungkin pacar kita nggak setuju gitu ya dengan apa yang kita pilih gitu. Tapi ya kalau memang kita yakin bahwa apa yang kita jalani ini betul, yang kita jalani ini sungguh baik gitu ya ini tugas kita, tugas tambahan kita untuk meyakinkan orang-orang untuk supaya mendukung kita. Tapi tentu yang pertama-tama adalah kita mendukung diri kita sendiri, kita menyemangati diri kita sendiri. Dan ya, saya percaya sebagai orang beriman gitu, kita pasti tidak pernah berjalan benar-benar sendiri, gitu. Kita bisa minta bantuan orang lain, bahkan kita bisa juga bicara dengan mungkin guru di sekolah, begitu, yang orang lebih dewasa, yang lebih paham. Kira-kira kalau saya pilih A begitu, apakah ada buruknya kah, atau itu hal baik yang perlu saya perjuangkan gitu. Kadang-kadang kita memang perlu bicara dengan orang lain, terutama orang yang mungkin lebih dewasa daripada kita ya, supaya mungkin pengalaman mereka lebih banyak, pengetahuan mereka lebih luas gitu. Jadi itu bisa memberi masukan buat kita gitu. Iya Kak. Oke, Rifan dan Kakak, mungkin kita terlalu serius bicara jadi waktunya habis. Mungkin di akhir-akhir ini Kakak mungkin ada pesan untuk teman-teman sekalian. Oke. Banyak banget ya pesannya, pesan nasi goreng, pesan bukan. Udah mulai lapar. Jadi sebenarnya saya sangat senang bisa hadir di sini, bisa ketemu dengan teman-teman, bisa berdinamika bersama gitu. Dan saya sungguh merasa bahwa teman-teman ini punya harapan gitu ya, punya semangat yang luar biasa ke depan. Maka saya sih berharap teman-teman semua bisa terus menjaga api semangat itu gitu ya, supaya kedepannya itu kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi toh, tapi minimal dengan punya semangat itu, punya harapan itu, teman-teman bisa terus berjalan gitu. Dan jangan lupa juga apa yang kemarin kita lakukan gitu ya, dengan mengenal diri, mengenal nilai yang kita punya, dan berlatih untuk mengelola emosi, minimal mengakui saja emosi itu apa gitu ya. Itu sudah sangat membantu kita. Itu menjadi bekal penting ketika kita sepanjang hidup gitu, karena pasti kita akan menghadapi emosi-emosi yang mungkin lebih kompleks lagi gitu, lebih luar biasa lagi nanti ke depannya gitu. Tapi minimal dengan model yang kita mengenal diri kita sendiri, itu kita menjadi lebih siap untuk berjalan dalam kehidupan ini begitu. Terima kasih kepada Kak Fania kalau sudah bersedia hadir di sini. Sama-sama, terima kasih Santa, terima kasih Rifan. Ngobrolnya seru banget sampai nggak ketahui waktu. Baik, oke teman-teman, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. akhir kata, Salam AMDG.